Monitor 165Hz akan menjadi tren baru, tapi sampai kapan dia bisa bertahan? Halo, saya Jun. Monitor gaming 165Hz dengan panel IPS sekarang lagi rame-rame turun harga. Under 2 juta kita udah bisa dapat spek seperti itu, bre. Tapi belum jadi terlalu mainstream, udah mulai dihajar lagi dengan monitor yang punya refresh rate 180Hz. Apakah kira-kira dia akan bisa menggeser 165? Karena kalau ngelihat history, kemungkinannya besar banget loh. Beberapa tahun yang lalu, dari monitor 60Hz itu lompatnya untuk jadi mainstream langsung ke 144. Dan entah sejak kapan 144 udah nggak muncul lagi namanya dan digantikan dengan 165Hz. Dan sekarang muncul 180. Apakah dia akan bisa menggeser 165 dalam waktu secepat ini? Yang pasti di kelas bawah juga udah terjadi. Monitor 60Hz udah jarang sekali disebut. Kalau ada orang yang ngasih saran biasanya minimal 75Hz. Dan sekarang udah mulai 100Hz. Termasuk 144 tadi udah nggak disebut lagi karena udah mulai 165 dan sekarang udah mulai muncul 180Hz. Yang ada di depan kita ini satu monitor dari Asus TUF Gaming VG249Q3A. Monitor gaming yang membawa fitur andalan 180Hz refresh rate di ukuran layar 24 inch Full HD dengan panel Fast IPS katanya. Secara harga dia ada di kisaran 2,3 jutaan dan sebagai pembanding tadi udah saya sebutin, monitor lain 165Hz udah ada banyak di bawah 2 juta. Terakhir yang udah saya tes kemarin adalah AOC 24G2 SPE. Harganya udah turun ke 1,9 juta dari sebelumnya sekitar 2,2 jutaan dengan ukuran layar sama, IPS panel Full HD tapi hanya 165Hz. Harganya ada selisih 400 ribuan, tapi apakah selisih refresh rate yang cuma 15 bisa menjustifikasi perbedaan harga tadi? Sebelum bicara tentang spek dan actual performance, kita lihat dulu aja build quality-nya seperti apa. Bodinya full plastik termasuk stand dan kaki model V yang juga berbahan plastik. Gak ada yang spesial, tapi untuk build-nya lumayan kokoh. Desain bezelnya tipis banget di bagian atas dan samping, tapi ternyata waktu nyala ada garis hitamnya lumayan tebal. Jadi ini nge-cheat bre, nggak bisa dibilang bezel-less. Konektornya menghadap ke bawah, ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort dan earphone jack. Kemudian ada face mount 100x100 mili dan speaker kecil juga ada. Dan kualitasnya ya seperti itulah ya. Untuk tombol OSD punya Asus TUF ini adalah salah satu yang paling saya sukai. Dia punya joystick dan punya 4 tombol gede-gede di bagian samping belakang yang sangat mudah dijangkau. Joystick untuk urusan monitor itu adalah hal wajib buat saya karena untuk navigasi OSD jadi gampang banget karena kalau yang model tombol doang itu saya jadi sering salah pencet bre. Dan ini komplit, joysticknya ada, tombolnya juga ada. Dan kalau dinilai secara fisiknya aja sih memang dia lebih bagus, feel-nya lebih bagus, terus tombol-tombolnya juga lebih bagus dibandingin AOC yang barusan saya tes kemarin. Tapi kalau kita melihat perbedaan harga 400 ribu, nggak bisa kita cuma lihat dari fisiknya doang. Karena harapan kita performance-nya juga harusnya lebih bagus. Secara spek, ukuran layarnya 23,8 inch dengan panel IPS, resolusi Full HD dengan color gamut 99% sRGB, maximum typical brightness 250 nits dengan typical kontras rasio 1000:1. Refresh rate 180Hz maksimum dengan response time 1 milisecond gray to gray. Monitor ini punya 7 preset. Beberapa preset akan mengunci setting tertentu. Jadi opsi seperti ASCR, ILMB dan Vivid Pixel itu hanya bisa kita gunakan pada preset tertentu saja. Dan di sini saya akan lakukan tes satu-satu untuk masing-masing preset. Langsung kita mulai dari racing mode. Jadi racing mode ini adalah preset favorit saya karena entah kenapa dari banyak monitor yang udah saya coba, racing mode ini secara warna paling nyaman di mata dan ternyata waktu diukur juga sebagian besar paling mendekati akurat gitu ya. Tapi ya beda monitor akan beda pastinya. Cuma di monitor ini ternyata bener bre. Brightness pada mode ini tercatat hampir 300 nits dengan black luminance di 0.274 nits yang menghasilkan kontras rasio 1078:1. Nice. Warna yang dihasilkan juga bagus banget. Terlihat average delta E hanya 0.31 dan maksimum cuma 1.25. Color temperatur juga udah rapi di 6500 Kelvin dengan gamma juga cukup baik di 2,2. Gray balance-nya juga bagus banget. Red, green dan blue udah balance pada level 25% gray ke atas. Singkatnya, mode racing ini adalah yang saya tes pertama dan ternyata hasilnya memang paling bagus. Tapi kalau pengen tahu hasil yang lainnya seperti apa, jauh atau enggak dengan racing mode, kita lanjutin lagi. Scenery mode, walaupun brightness dan kontras rasio hampir sama, average delta E juga cuma 0.89, tapi beberapa warna masih meleset lumayan jauh. Seperti warna kuning di 4.26 delta E dan ungu di 4.52 delta E. Cinema juga nggak lebih bagus, brightness maksimum cuma 238 nits dengan kontras nggak sampai 870:1. Akurasi warna average di 1.27 delta E, tapi warna orange-nya jauh banget melesetnya di 13 delta E.
Hal yang sama juga terjadi pada mode RTS dan FPS. Secara average sih bagus, 0.94 dan 1.1 delta E, tapi masih ada banyak warna yang meleset lumayan jauh. Yang paling mendekati racing mode dalam hal akurasi warna adalah mode sRGB. Walaupun di sini maksimum brightness-nya cuma 178 nits dengan kontras nggak sampai 690 nits, tapi akurasi warnanya cukup oke dengan average 0.3 delta E dan maksimum hanya 2.52 delta E. Walaupun masih masuk dalam toleransi, tapi secara keseluruhan masih kalah dari racing mode dalam hal akurasi warna. Untuk color gamut ternyata berbeda juga di setiap modenya. Gamut volume tertinggi terukur pada mode Cinema di 126% sRGB, 87% Adobe RGB dan 89% DCI IP3. Pada racing mode yang akurasi warnanya paling bagus terukur gamutnya hanya 113% sRGB dengan gamut coveragenya hanya 95%. Sedangkan sRGB mode yang saya harapkan bisa membatasi gamut di 100% ternyata juga tidak. Tercatat gamut volumenya ada di 111% sRGB. Sedangkan untuk gamut coverage kurang lebih sama aja di semua mode, 94% sRGB, 69% Adobe RGB, dan 76% DCI IP3. Sekarang kita lihat response time-nya seperti apa. Monitor ini punya 6 setting overdrive, level 0 sampai level 5. Sebelum kita lihat masing-masing perbedaannya, kita lihat dulu perbedaan antara 165 Hz dan 180 Hz di monitor ini menggunakan setting overdrive level 0. Bisa kita lihat bahwa 180 Hz memang lebih baik walaupun secara angka perbedaannya tidak terlalu signifikan. Average response-nya yang hanya 5.07 milisecond di 165 Hz turun ke 4.66 milisecond pada 180 Hz. Termasuk respons tercepat dari 2,5 milisecond turun ke 2.4 milisecond. Overshoot sama-sama tidak terlihat. Jadi setelah ini kita gunakan refresh rate 180 Hz untuk pengetesan lebih lanjut. Pada level 0 ini sebenarnya kondisinya udah bagus banget. Kita lihat ghosting hampir tidak nampak. Dalam kondisi tertentu seperti pada gambar UFO kedua, ada nampak bayangan hitam tapi tipis banget. Jadi sebenarnya pakai level 0 ini udah sangat baik. Pada level 1, response time-nya memang meningkat. Average turun ke 3.47 dan tercepat menjadi 1.7. Tapi respons terjeleknya malah jadi 10 dari sebelumnya 7.7 milisecond. Termasuk overshoot yang mulai muncul dan berpotensi mengganggu dalam kondisi tertentu. Di sini ghosting yang tadinya tipis justru bisa muncul dalam kondisi tertentu walaupun bisa semakin bening pada kondisi lainnya. Termasuk inverse ghosting yang secara persentase kemunculannya menjadi 26%. Pada tes UFO, ghosting bayangan hitam yang muncul di body UFO berkurang banget, tapi mulai muncul ghosting tipis pada kepala UFO kedua. Termasuk inverse ghosting tipis pada UFO ketiga. Di level 2, peningkatan responnya hampir tidak terasa. Average jadi 3.32 milisecond dan respon tercepat turun ke 1.6 milisecond. Tapi overshootnya yang malah jadi tambah parah. Persentase kemunculannya menjadi 36%. Walaupun secara aktual visualnya sih hampir nggak berbeda dengan level 1. Level 3 kondisinya tidak semakin bagus. Secara average memang jadi lebih cepat, turun ke 2.9 milisecond dan tercepatnya di 1,5 milisecond, tapi respons terlambatnya masih belum berubah. Cuma di sini overshootnya yang jadi tambah parah. Average errornya 15 dengan error terparah di 75 RGB dan prosentase kemunculannya udah mencapai 60%. Aktual pada UFO test, ghostingnya masih nampak di body UFO pertama dan di kepala UFO kedua, sedangkan inverse ghosting akibat overshoot mulai nampak di body UFO kedua dan keseluruhan UFO ketiga. Level 4 dan 5 semakin parah, jadi kita lompat aja ke level 5-nya, di mana kondisinya malah hancur banget. Response time-nya dan overshootnya jadi nggak karuan. Aktualnya jelas nggak mungkin bagus. Lihat aja sendiri, semua UFO diikuti ghosting dan inverse ghosting yang sangat mengganggu. Jadi singkatnya level 3, 4, dan 5 nggak usah dipakai aja. Untuk uniformity, hasil pengukurannya luar biasa. Keseragaman warna di semua area sudah sempurna dengan average sudah di angka 0 delta C semua. Warnanya sudah akurat di semua area. Sedangkan untuk luminance berdasarkan standar ISO 14861 kondisinya terbilang cukup baik. Tidak sesuper kondisi keseragaman warna karena beberapa area terukur deviasi brightness-nya lebih dari 2 delta E tapi masih di bawah 3 delta E. Jadi ini masih masuk dalam angka toleransi. Secara keseluruhan sih keseragaman warna dan luminance-nya luar biasa. Sedangkan untuk productivity, monitor ini menggunakan LED dengan RGB subpixel. Ini adalah layout subpixel yang paling banyak digunakan pada monitor LED karena akan memberikan tampilan teks yang lebih tajam dan lebih nyaman di mata. Selain itu, Asus TUF Gaming VG249Q3A ini mempunyai setting vivid pixel yang bisa diatur untuk merubah tingkat ketajaman teks yang ditampilkan. Sebagai pembanding, ini adalah beberapa teks yang ditampilkan pada vivid pixel setting 0, 50, 60 yang jadi setting default dan 100. Kalau dari gambar sih memang agak susah nampilin bedanya di foto ya. Tapi secara penilaian subjektif, kalau 0 itu terlalu ngeblur dan 100 terlalu tajam buat saya. Jadi yang paling cocok ya 60 settingan defaultnya ini udah paling bagus sih. Yap, ini dia
monitor 180Hz yang dijual sedikit lebih mahal dibandingin monitor 165Hz yang ada di pasaran sekarang. Dan apakah selisih harga 400 ribuan tadi membuat monitor ini layak untuk dibeli? Secara fisik memang iya, dia build-nya lebih bagus dibandingin monitor under 2 juta yang lain. Nggak terlalu banyak tapi ya masih boleh lah dibilang lebih bagus. Secara akurasi warna kita udah lihat tanpa dikalibrasi pun settingan default yang racing mode tadi udah sangat akurat. Kemudian untuk gaming performance-nya, response time-nya juga bagus banget. Bahkan dengan settingan overdrive 0 aja, ghosting udah hampir nggak kelihatan dan inverse ghosting nggak ada karena overshoot-nya 0. Tapi kalau kamu pengen respons yang lebih cepat, karena tadi kalau overdrive 0 itu respons tercepatnya cuma 2, sekian milisecond. Dan kalau pakai overdrive baru bisa menyentuh angka 1. Tapi pada settingan overdrive 1 ini, overshootnya mulai kelihatan. Jadi walaupun ghostingnya belum terlalu nampak, tapi dalam kondisi tertentu inverse ghostingnya bisa muncul. Walaupun secara persentase masih terhitung rendah. Jadi kalau overdrive 0 menurut kamu masih terlalu lambat, ya pakai settingan overdrive 1 atau 2 aja. Karena kalau lebih dari itu, inverse ghostingnya berpotensi mengganggu. Jadi akhirnya selisih harga 400 ribu tadi kalau saya bilang sudah terbayar sih ya. Baik secara build quality maupun secara performance dari panelnya. Jadi sekarang pilihannya adalah tinggal budget kamu aja. Kalau budget kamu memang mepet banget dan nggak bisa di-push lebih tinggi lagi, ya sudah. Belilah monitor 165Hz yang ada di harga under 2 juta. Tapi kalau masih bisa ditambahin dikit lagi, kayaknya beli monitor ini masih worth it sih.